Perkenalkan, nama saya Yosua Kristen Pantau pada Prodi Sistem Informasi Strata 1 semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi ujian tengah semester pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Dengan soal yang pertama, yaitu menganalisis suatu antarmuka pada perancangan website dalam konteks HCI atau IMK yang terkait dengan faktor user interface, usability, dan user experience. Dan nomor yang kedua itu memberikan ide dalam membuat desain website yang baik dengan memperhatikan faktor pemakai. Sebelum menuju ke nomor 1, kita akan membaca latar belakangnya, yaitu tentang website e-commerce. E-commerce merupakan suatu konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web, internet, atau proses jual beli pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital. E-commerce adalah melakukan bisnis online. Dalam bentuknya yang paling jelas, e-commerce menjual produk kepada konsumen secara online. Pada faktanya, bisnis jenis apapun yang dilakukan secara elektronik adalah e-commerce. Sederhananya, e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersil secara online. Rumusan masalah itu yang pertama, mencari tahu kelebihan dan kekurangan dari website e-commerce, mencari tahu pengalaman dalam menggunakan website e-commerce, menganalisis website e-commerce, dan tujuan pembahasan makalah itu dapat menilai kelebihan dan kekurangan dalam suatu website e-commerce. Kedua, dapat mengetahui pengalaman dalam menggunakan website e-commerce. Ketiga, dapat menganalisis website e-commerce. Bab 2, pembahasan 2.1, yaitu pengertian website. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain internet yang dibuat dengan tujuan tertentu yang saling berhubungan dengan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan, homepage, menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Pengertian e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon. Kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Oleh karena pengertian tersebut, ada kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan suatu transaksi yang memakai media elektronik. Marketplace sendiri adalah suatu model e-commerce di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas dan seperti pengelolaan website sudah diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti Shopee, Lazada adalah dua contoh marketplace. Dan kita memasuki dalam pembahasan intinya, yaitu menganalisis suatu antarmuka pada perancangan website dalam konteks HCI atau IMK yang terkait dengan faktor user interface, usability, dan user experience. Yang pertama, kita akan menganalisis sebuah website e-commerce, yaitu Bineka. Mari kita buka websitenya. Bineka. Ya, seperti inilah tampilan dari website Bineka. Pada website Bineka, tampilannya sangat simpel dan dengan paduan warna biru dan putih. Dan juga pada halaman atasnya diberikan pilihan jenis produk elektronik dari peralatan dapur, peralatan kantor yang ada, dan juga ditawarkan beberapa produk pilihan dengan diskon yang disediakan.
Usability-nya, yang pertama, learnability. Pada tampilan awal Bineka pertama kali sangatlah mudah dipahami bagi orang-orang yang baru pertama kali membuka situs ini. Dikarenakan desain web yang sangat simpel disertai dengan warna yang minimalis, yaitu warna biru pada bagian atas dan putih pada backgroundnya. Efisiensi, pada saat pertama kali membuka situs Bineka, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi, sangat mudah dipilih dan dicari. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan nama barang ke kolom pencarian yang telah disediakan di bagian pojok atas, sehingga sangatlah mudah mengaksesnya. Juga disediakan promo-promo produk yang menarik seperti ini. Error, untuk saat ini saya belum menemukan error pada situs ini. Satisfaction atau kepuasan, menurut saya situs web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kemudahan. User experience, pengalaman saya dalam mengakses situs Bineka ini sangatlah mudah. Untuk mencari barang yang akan kita beli, tujuan dari website ini adalah untuk memudahkan para pembelian barang elektronik, peralatan dapur, dan peralatan kantor, dan lain-lain. Keterbatasan dari website ini adalah produk yang tidak terlalu lengkap, tidak seperti website e-commerce yang lain, contohnya Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Isi pada situs ini cukup baik dengan tampilan yang simpel. Website ini memudahkan para pembeli. Yang kedua adalah Shopee. Mari kita buka dulu websitenya. Seperti ini tampilan dari Shopee. Ya, kita lanjut. Pada user interface, pada tampilan website Shopee ini didominasi oleh warna orange serta dengan latar berwarna putih. Fitur penjualan produk pada website ini memang terbilang sangatlah lengkap dengan adanya banyak pilihan jenis produk dari peralatan rumahan sampai peralatan elektronik juga ada. Usability, yang pertama learnability. Pada tampilan awal Shopee mungkin agak sulit dipahami oleh pengguna baru dikarenakan banyaknya fitur dan pilihan yang disediakan. Tapi jika sering memakai website ini, pasti pengguna baru akan terbiasa dengan banyaknya fitur yang ada di Shopee. Efisiensi, saat pertama kali membuka situs Shopee, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi, sangat mudah dipilih dan dicari. Dan terdapat banyaknya pilihan yang diberikan bukan hanya peralatan elektronik dan pembelian token listrik, pulsa, dan lain-lain. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan nama barang ke kolom pencarian yang telah disediakan pada pojok atas, sehingga sangat mudah mengaksesnya. Juga disediakan promo-promo produk yang sangat murah. Memorability, website ini sangatlah mudah diingat karena Shopee merupakan website e-commerce yang sangat terkenal di Indonesia dengan produk yang menurut saya paling lengkap dari website yang lainnya. Error, untuk saat ini saya belum menemukan error pada situs ini. Satisfaction, menurut saya, web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kelengkapan barang yang dijual. User experience, pengalaman saya dalam mengakses situs Shopee ini sangatlah mudah untuk mencari barang yang akan kita beli, dengan lengkapnya produk yang dijual dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan terlebih lagi, Shopee memiliki fitur gratis ongkir. Tujuan dari website ini adalah untuk memudahkan pembelian barang elektronik, peralatan dapur, peralatan kantor, dan lain-lain. Keterbatasan dari website ini adalah dalam aspek penggunaan, karena banyaknya fitur dan pilihan dari website ini sehingga membingungkan para pengguna baru. Isi pada situs ini cukup baik dengan tampilan yang bagus. Website ini memudahkan para pembeli dalam mencari barang. Dan kemudian selanjutnya website Lazada. User interface, pada tampilan website Lazada ini didominasi oleh warna putih.
yang menurut saya terlalu hambar dan kurang menarik. Fitur penjualan produk pada website ini lumayan lengkap dengan adanya pilihan jenis produk dari pakaian, barang elektronik, dan juga pulsa atau tagihan. Usability: pada tampilan awal Lazada agak mudah dipahami oleh pengguna baru karena telah disediakan fitur pilihan produk yang akan dibeli oleh pengguna. Efisiensi: saat pertama kali membuka situs Lazada, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi dapat dipilih dan dicari. Lazada juga menyediakan promo-promo produk dengan diskon yang murah. Memorability: website ini mudah diingat karena Lazada merupakan salah satu e-commerce yang terkenal di Indonesia dengan produk pakaian dan aksesoris yang lengkap. Untuk saat ini saya belum menemukan error pada situs ini. Satisfaction: menurut saya, situs web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kelengkapan barang yang dijual. User experience: pengalaman saya dalam mengakses situs Lazada ini termasuk mudah untuk mencari barang yang akan kita beli, dan juga Lazada memiliki fitur voucher belanja. Tujuan dari website ini adalah untuk memudahkan para pembelian barang berupa pakaian dan aksesoris. Keterbatasan dari website ini adalah dalam aspek desain, tampilan yang kurang menarik. Isi pada situs ini cukup baik dengan lumayan bagus. Website ini memudahkan para pembeli dalam pencarian barang, pakaian, dan aksesoris. Kemudian pada website JDID, seperti ini tampilannya. User interface: pada tampilan website JDID ini didominasi oleh warna merah dan warna putih, yang menurut saya lumayan menarik bagi pengguna. Fitur penjualan produk pada website ini lumayan lengkap, dan terlebih lagi susunan fitur dalamnya sangat rapi. Seperti ini fiturnya, dengan adanya pilihan jenis dan produk dari pakaian, barang elektronik, dan lain-lain. Usability: pada tampilan website JDID pertama kali, mudah dipahami bagi orang-orang yang baru pertama kali membukanya. Pengelompokan informasi sesuai dengan peletakan informasinya mulai dari pencarian barang yang diinginkan. Efisiensi: saat pertama kali membuka link web JDID, semua informasi serta opsi-opsi yang diberikan tertata dengan rapi, gampang dipilih dan dicari. Serta kalau kita biasa mencari barang di kolom pencarian, saat akan membuka web tampilan utama lagi akan muncul kembali barang yang akan kita cari tanpa perlu mengetik kembali di kolom pencarian produk. Serta sudah disediakan juga kolom tampilan untuk membeli pulsa, voucher game, dan lainnya, lengkap tanpa harus mencari lagi opsinya. Memorability: JDID cukup simpel dan tidak repot saat kita sudah memesan barang, serta notif pembelian serta barang yang sudah sampai pun juga ada. Saya rasa untuk orang yang pertama kali menggunakan website ini akan mudah dipahami dan tidak akan lupa. Error yang suka terjadi pada web ini yaitu pada saat server JDID ini sedang mengalami gangguan atau maintenance. Menurut saya web JDID sudah sangat baik dari sisi antarmuka pengguna karena memang telah dikelola dengan profesional. Seluruh proses pembelian barang dirancang dengan mudah dan bersahabat bagi user. Tata letak halaman pada direktori kategori juga memudahkan user menemukan barang dan juga memperbesar peluang barang untuk terjual. User experience: pengalaman saya dalam mengakses situs ini termasuk mudah untuk mencari barang yang akan kita beli. Tujuan dari website ini adalah untuk memudahkan perpembelian barang yang diinginkan. Karena situs JDID ini termasuk lengkap. Isi pada situs ini sangat baik dari segi desain dan fitur yang rapi. Website ini memudahkan para pembeli dalam pencarian barang, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya pada website Bukalapak, kita buka. Seperti ini tampilan dari website Bukalapak. Bukalapak user interface-nya, tampilan Bukalapak sangatlah simpel dengan berlatar warna putih dan merah.
Pada menu awal terdapat penawaran barang dan beberapa pilihan, mulai dari buka mas sampai membayar listrik, voucher game, dan lain-lain. Dan juga ada pilihan populer, yaitu produk yang sedang hangat dibeli oleh pelanggan. Usability-nya, yang pertama, learnability. Pada tampilan awal web Bukalapak sangatlah mudah dipahami bagi orang-orang yang baru pertama kali membuka situs ini, dikarenakan desain web yang sangat simpel disertai dengan warna yang minimalis, yaitu warna putih. Efisiensi saat pertama kali membuka link website Bukalapak, semua informasi serta opsi-opsi yang diberikan tertata dengan rapi, gampang dipilih dan dicari. Serta kalau kita biasa mencari barang di kolom pencarian, saat akan membuka web tampilan utama lagi, akan muncul kembali barang yang akan kita cari tanpa perlu mengetik kembali di kolom pencarian produk. Bukalapak juga menyediakan fitur pembelian pulsa, voucher game, dan lain-lain. Memorability, Bukalapak cukup simpel dan tidak repot saat kita sudah memesan barang, serta notif pembelian serta juga sampai pun ada. Saya rasa untuk orang yang pertama kali menggunakan website ini akan mudah memahami dan tidak akan lupa. Errors, biasanya error yang suka terjadi pada website web ini yaitu pada saat server Bukalapak sedang mengalami gangguan atau maintenance, biasanya pada servernya sih. Satisfaction, menurut saya web Bukalapak sudah sangat baik dari sisi antarmuka pengguna karena telah dikelola dengan profesional. Seluruh proses pembelian dirancang dengan mudah dan bersahabat bagi user. User experience, saat memasuki website Bukalapak, mata dimanjakan dengan tampilan yang simpel dan menarik serta tidak terlalu mencolok. Saat membeli barang, juga terdapat ulasan yang dapat membantu saya dalam membeli barang. Pada metode pembayarannya sudah lumayan baik, tidak terlalu menyusahkan pelanggan. Selanjutnya website Elevenia, dan tampilan websitenya seperti ini. Pada tampilan website Elevenia ini memiliki desain yang lumayan bagus dengan berlatar putih, dan kita langsung disuguhkan dengan banner-banner diskon yang sangat menarik, dan susunan fitur di dalamnya lumayan rapi dengan adanya pilihan jenis dan produk dari pakaian, barang elektronik, dan lain-lain. Usability, yang pertama, learnability. Pada tampilan website Elevenia pertama kali mudah dipahami bagi pengguna baru. Saat pertama kali membukanya, pengelompokan informasi sesuai dengan peletakan informasinya, mulai dari pencarian barang yang diinginkan. Efisiensi, saat pertama kali membuka link web Elevenia, semua informasi serta opsi-opsi yang diberikan tertata dengan rapi, gampang dipilih dan dicari. Dan juga sudah disediakan juga fitur untuk membeli pulsa, promo produk, dan lainnya, lengkap tanpa harus mencari lagi opsinya. Memorability, website ini sangatlah mudah diingat karena dengan desain yang simpel dan juga dengan penggunaan sangat mudah. Errors, untuk saat ini saya belum menemukan errors pada situs ini. Menurut saya, menurut saya situs web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kelengkapan barang yang dijual. User experience, saat memasuki website Elevenia, kita langsung disajikan dengan banyak promo diskon, produk yang sangat menarik, dan juga tampilan yang simpel dan menarik serta tidak terlalu mencolok. Saat membeli barang juga terdapat ulasan yang dapat membantu kita dalam membeli barang. Selanjutnya Blibli, website Blibli kan. Ini berikut tampilannya. User interface, menurut saya web Blibli cukup efisien dalam menjawab kebutuhan user dalam hal mendapatkan hal-hal yang umumnya diinginkan pengguna ketika ingin memesan tiket penerbangan online secara cepat dan mudah, sehingga pengguna merasa dimanjakan dengan fasilitas yang diberikan pada website ini. Selain itu, tampilan yang interaktif dan nyaman untuk dipandang menjadikan user untuk diarahkan dengan secara cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, sehingga user menjadi puas dari pelayanan yang diberikan oleh website ini. Pada menu tampilan promosi sangatlah simpel dan nyaman untuk dilihat. Usability, learnability, pada tampilan website Blibli pertama kali mudah dipahami bagi orang-orang yang baru pertama kali membukanya.
pengelompokan informasi sesuai dengan peletakan informasinya, mulai dari pencarian barang yang diinginkan. Efisiensi: saat pertama kali membuka link website Blibli, semua informasi serta opsi-opsi yang diberikan tertata dengan rapi, gampang dipilih dan dicari. Serta kalau kita biasa mencari barang di kolom pencarian, saat akan membuka web, tampilan utama lagi akan muncul kembali barang yang akan kita cari tanpa perlu mengetik kembali di kolom pencarian produk. Serta sudah disediakan juga kolom tampilan untuk membeli pulsa, voucher game, dan lainnya lengkap tanpa harus mencari lagi opsinya. Memorability: saya rasa pada aspek ini untuk Blibli cukup memenuhi. Cukup simpel dan tidak repot saat kita sudah memesan barang, serta notif pembelian serta barang sudah sampai pun ada. Saya rasa untuk orang yang pertama kali menggunakan pasti akan paham dan tidak akan mudah lupa. Error: untuk saat ini saya belum menemukan error pada situs ini. Satisfaction: menurut saya website blibli.co.id sudah sangat baik dari sisi antarmuka pengguna karena memang telah dikelola dengan profesional. Seluruh proses pembelian dirancang dengan mudah dan bersahabat bagi user. User experience: website Blibli memiliki kemampuan akses yang sangat mudah untuk mengetahui letak barang yang dibutuhkan karena tertata dengan rapi sehingga pengguna mudah memahami halaman website ini. Selanjutnya pada website Tokopedia. Seperti ini tampilan Tokopedia. Pada tampilan website Tokopedia ini didominasi oleh warna hijau dan latar berwarna putih. Fitur penjualan produk pada website ini terbilang sangatlah lengkap dengan adanya banyak pilihan jenis dan produk dari peralatan rumahan sampai peralatan elektronik juga ada. Usability: yang pertama, learnability. Pada tampilan awal Tokopedia mungkin agak sulit dipahami oleh pengguna baru dikarenakan banyaknya fitur dan pilihan yang disediakan. Tapi jika sering memakai website ini, pasti pengguna akan terbiasa dengan banyaknya fitur yang ada di Tokopedia. Efisiensi: saat pertama kali membuka situs Tokopedia, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi, sangat mudah dipilih dan dicari, dan terdapat banyaknya pilihan yang diberikan, bukan hanya peralatan elektronik dan pembelian token listrik, pulsa, dan lain-lain. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan nama barang ke kolom pencarian yang telah disediakan di bagian pojok atas, sehingga sangatlah mudah mengaksesnya. Juga disediakan promo-promo produk yang menarik. Memorability: website ini sangatlah mudah diingat karena Shopee merupakan website e-commerce yang sangat terkenal di Indonesia. Tokopedia ini sangat mudah diingat karena merupakan website e-commerce yang sangat terkenal di Indonesia dengan produk yang menurut saya lumayan lengkap. Error: untuk saat ini saya belum menemukan error pada situs ini. Satisfaction: menurut saya situs web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kelengkapan barang yang dijual. User experience: pengalaman saya dalam mengakses situs Tokopedia ini sangatlah mudah untuk mencari barang yang akan kita beli. Tujuan dari website ini adalah untuk memudahkan para pembelian barang elektronik, peralatan dapur, peralatan kantor, dan lain-lain. Keterbatasan dari website ini adalah dalam aspek penggunaan karena banyaknya fitur dari pilihan website ini, sehingga membingungkan para pengguna baru. Isi pada situs ini cukup baik dengan tampilan yang bagus. Website ini memudahkan para pembeli dalam pencarian barang. Selanjutnya pada website Matahari, dan ini tampilan dari websitenya. User interface: pada tampilan website Matahari ini didominasi oleh latar berwarna putih. Tampilan awal website ini terlihat seperti poster promo untuk fashion. Juga terdapat pilihan jenis-jenis fashion pakaian dan tampilannya cukup simpel dan tidak terlalu menarik. Usability: pertama, learnability. Pada tampilan awal Matahari pertama kali, kita langsung melihat banyak promo-promo dari produk fashion serta diskon-diskon yang diberikan. Sangatlah mudah dipahami bagi orang baru yang pertama kali membuka situs ini, dikarenakan desain web yang sangat simpel. Efisiensi: saat pertama kali membuka situs Matahari ini, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi, sangat mudah dipilih dan dicari. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan nama barang ke kolom pencarian yang telah disediakan.
bagian pojok atas sehingga sangatlah mudah mengaksesnya. Juga disediakan promo-promo produk fashion yang menarik. Memorability, website ini sangatlah mudah diingat karena dengan desain yang simpel dan juga dengan penggunaan yang sangat mudah. Error, untuk saat ini saya belum menemukan error pada situs ini. Menurut saya situs web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kemudahan. User experience, pengalaman belanja yang saya dapatkan dari website materi ini lumayan baik. Karena ketika ingin membeli suatu produk sudah dikategorikan oleh websitenya, jadi tidak terlalu susah untuk mencari produk yang ingin kita beli. Serta detail dari produknya tersebut juga begitu rinci, semakin membuat pelanggan yakin untuk membeli. Kelemahannya menurut saya ialah tampilan web yang tidak begitu terlalu menarik perhatian pengunjung. Selanjutnya pada website Dinomarket, pada user interface. Pada website Dinomarket ini tampilannya sangat simpel dengan paduan warna biru dengan latar berwarna putih. Pada website ini hanya disediakan produk-produk gadget mulai dari smartphone, smartwatch, dan aksesoris gadget lainnya. Usability, yang pertama learnability. Pada tampilan awal Dinomarket sangatlah mudah dipahami bagi orang-orang yang baru pertama kali membuka situs ini, dikarenakan desain web yang sangat simpel, tetapi menurut saya disertai dengan warna yang minimalis, yaitu warna biru di bagian atas, dan masih kurang mencolok pada desain warna websitenya dengan hanya warna putih pada backgroundnya. Efisiensi, saat pertama kali membuka situs Dinomarket, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi, sangat mudah dipilih dan dicari. Memorability, website ini sangatlah mudah diingat karena dengan desain yang simple dan juga penggunaan yang sangat mudah. Error, untuk saat ini saya belum menemukan error pada situs ini. Satisfaction, menurut saya situs web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kemudahan. User experience, pengalaman saya mengunjungi website ini terlihat biasa saja karena tampilan yang begitu sederhana dan minimalis, serta isi dalamnya yang cuma berwarna biru dan berdominan warna putih. Tetapi kelebihan website ini mempunyai diskon atau cashback untuk setiap pembelian HP-nya, serta memiliki detail spesifikasi tentang produk yang dijual. Selanjutnya pada nomor 2 itu soal ide membuat desain web yang baik dengan memperhatikan faktor pemakai. Yang pertama kita harus mengetahui yaitu elemen desain web. Desain website menarik menggunakan banyak elemen visual kunci yang sama dengan semua jenis desain, seperti yang pertama layout. Ini adalah cara grafik, iklan, dan teks diatur. Di dunia web, tujuan utama adalah untuk membantu pandangan menemukan informasi yang mereka cari sekilas, termasuk menjaga keseimbangan, konsistensi, dan integritas desain. Warna, pilihan warna tergantung pada tujuan dan klien. Bisa berupa desain hitam putih sederhana untuk multi warna, menyampaikan kepribadian seseorang atau merek organisasi. Sebaiknya menggunakan warna yang aman untuk web seperti warna biru, hijau. Gambar dapat mencakup logo, foto, clip art, atau icon yang semuanya meningkatkan desain web. Untuk keramahan pengguna, ini harus ditempatkan dengan tepat, bekerja dengan warna dan konten halaman web, sementara tidak membuatnya terlalu padat atau lambat untuk memuat. Selanjutnya font. Penggunaan berbagai font dapat meningkatkan desain situs web. Sebagian besar browser web hanya dapat membaca sejumlah font tertentu yang dikenal sebagai font web safe, sehingga desainer Anda umumnya akan bekerja dalam grup yang diterima secara luas ini. Konten dalam desain dapat bekerja bersama untuk meningkatkan pesan situs melalui visual dan teks. Teks tertulis harus selalu relevan dan bermanfaat agar tidak membingungkan para pembaca dan memberi mereka apa yang mereka inginkan. Konten harus dioptimalkan untuk mesin pencari dan panjangnya sesuai dengan memasukkan kata kunci yang relevan. Selanjutnya, membuat desain web yang ramah pengguna. Selain elemen dasar dari desain web yang membuat situs menjadi indah dan menarik secara visual, sebuah situs web juga harus selalu mempertimbangkan web yang ramah pengguna, user friendly. Dapat dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, navigasi. Arsitektur situs, menu, dan alat navigasi lainnya dalam desain web harus dibuat dengan mempertimbangkan cara pengguna menelusuri dan mencari. Tujuannya adalah untuk membantu pengguna bergerak di sekitar situs dengan mudah, secara efisien, dan menemukan informasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya, multimedia. Rangsangan video dan audio yang relevan dalam desain dapat membantu pengguna untuk memahami informasi
Ini dapat mendorong pengunjung untuk menghabiskan lebih banyak waktu di halaman web. Kompatibilitas desain halaman web agar berfungsi sama baiknya di berbagai browser dan sistem operasi untuk meningkatkan tampilan. Selanjutnya, teknologi. Kemajuan teknologi memberi para desainer kebebasan untuk menambahkan gerakan dan inovasi yang memungkinkan desain web yang selalu segar, dinamis, dan profesional. Selanjutnya dan terakhir, interaktif. Tingkatkan partisipasi dan keterlibatan pengguna aktif dengan menambahkan kotak komentar dan jajak pendapat dalam desain. Konversi pengguna dari pengunjung ke klien dengan formulir dan pendaftaran Nawala. Terakhir, penutup, kesimpulan, setiap web e-commerce memiliki fitur-fitur atau kelebihan sendiri yang bisa membuat web e-commerce itu lebih unggul dari yang lainnya. Dengan desain yang sederhana dan proses yang mudah merupakan salah satu daya tarik bagi banyak user untuk mengunjungi web e-commerce itu sendiri. Dan ini daftar pustakanya. Sekian presentasi saya. Terima kasih.